mau berhadir ke majelis ilmu ini, di mana kita ketahui bahwasanya majelis ilmu ataupun majelis zikir adalah tempat di mana Allah banyak menurunkan rahmatnya, tempat di mana Allah banyak memberikan mahfirahnya, ampunannya kepada hamba-hamba yang mau hadir ke majelis ilmu ataupun majelis zikir. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini semuanya Allah berikan kelebihan daripada menuntut ilmu ataupun kelebihan daripada berzikir itu, yaitu Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah penuhi segala hajat-hajat baik kita, Allah tunaikan segala hajat kita yang baik maupun dunia maupun akhirat, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berkahkan umur dan rezeki kita, amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak lupa pula ulama-ulama, baik mutakaddimin dan mutakhirin, yang dengan segala perjuangan para rasul, segala perjuangan para sahabat, keluarga beliau, dan segala perjuangan ulama-ulama, mutakaddimin dan mutakhirin lah kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam, kita bisa mengetahui pentingnya ilmu pengetahuan dan beramal sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dengan berkat perjuangan para ulama-ulama baik mutakaddimin ataupun mutakhirin. Makanya ulama itu ibu dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika dia sudah wafat, dia tidak meninggalkan harta, dia tidak meninggalkan selain daripada ilmu, dan ilmu ini yang mewarisinya adalah para ulama. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW, maka belajarlah ilmu agama melalui para ulama. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di yaumul mahsyar dengan berkat mengaji itu bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena kita permulaan pengajian untuk mengambil berkah daripada ilmu tersebut, kita akan membacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis arba'in, ya, kumpulan ini 40 hadis Rasulullah SAW. Itu ada dikatakan dalam satu hadis, siapa yang menghafal satu hadis saja Nabi Muhammad SAW, ya, siapa yang menghafal satu hadis maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya 70 para rasul yang siddiq. 70 para rasul. Jadi kalau ada juga satu hadis lagi dalam kitab kitab hadis diterangkan bahwasanya siapa yang membawakan satu hadis kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, siapa yang membawakan satu hadis yang dengan hadis tersebut orang, ya, mau melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, maka orang yang membawakan hadis tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala 70 para rasul yang siddiq. Makanya ini enggak apa-apa. Makanya pahala orang pendakwah ini ibu-ibu luar biasa. Termasuk salah satu sedekah zariyah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena hadis Nabi tadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala rasul. Kemudian ada lagi hadis Nabi, man da'a ilal huda falahu ajrum misla uzurim man tabi'ahum la yanqusu minhu zalik. Siapa yang mengajak orang kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang dia ajak. Jadi siapa saja kita mengajak. Jadi tidak mesti ya kita harus yang berdakwah, enggak. Kita yang mengadakan pengajian, ya kan, kita yang mengajak orang, ayo kita mengaji ibu, maka kita dapat pahala sama seperti orang kita ajak tadi. Berapa orang kita ajak tadi mengaji ke sini? Kita dapat pahala sama seperti pahala orang yang kita ajak tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Pahalanya nggak kurang, Bu. Bukan berarti gara-gara dia kita ajak pahala dia
pahala dia berkurang sudah kita ambil begitu. Tidak, pahalanya tetap kita bertambah banyak. Berapa banyak orang kita ajak, begitulah pahala kita dapat. Ibu-ibu berhadir ke sini. Ibu ada 10 orang, maka saya dapatkan pahala-pahala. Para ibu ini dapat juga pada saya. Gitu juga misalnya Bu Ani tadi yang mengerahkan, dapat juga pahala ibu. Ibu siapa? Bu Cahaya tadi yang di rumahnya membuat, dapat pahala berapa orang yang datang ini. Sama seperti pahala yang dia orang yang dia diajak tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang datang tadi juga. Tapi sebaliknya, ila dhalalah, siapa yang mengajak kesesatan falahu ismun, kata Rasul, maka baginya juga dosa. Sama seperti dosa itu nggak apa-apa Bu, terang nggak apa-apa. Sama seperti dosa orang yang telah dia diajak tanpa dikurangi sedikit juga. Makanya dikatakan orang yang pertama memulai kebaikan, maka setiap orang melakukan kebaikan itu dia mendapatkan pahala. Rasulullah SAW, setiap kita melakukan kebaikan mengalir kepada dia pahalanya. Siapa yang pertama memulai kejahatan di dunia ini? Kalau kita tahu dalam sejarah, yang pertama membuat maksiat di muka bumi ini adalah anak Nabi Adam, Qabil. Maka setiap dosa orang pembunuh yang memulai pembunuhan itu kena dia. Itu dalam hadis. Karena dia mencontohkan. Maka begitulah seterusnya. Kalau kita menjadi contoh yang baik, ya kan? Kalau kita mengajak yang baik, maka kita dapat pahala. Tapi sebaliknya, jika kita meninggalkan sesuatu yang buruk, mengajak orang melakukan keburukan, walaupun kita sudah meninggal nanti, kita kena dosanya. Kalau orang masih melakukan itu. Kalau kita dasar orang yang pertama memulai atau mengajak, ini misalnya judi online, siapa penciptanya yang pertama judi online? Setiap orang melakukan judi itu dia kena dosanya. Itulah buruknya kalau melakukan maksiat. Ini harus kita pahami. Maka beruntunglah kita ibu-ibu kalau kita bisa sebagai orang yang orang yang berjiwa dakwah, berjiwa pejuang, berjiwa senang mensiarkan agama Islam. Karena kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap amal tergantung kepada niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasul. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha au imra'atan yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mukhayyirah ibnu Bardizah al-Bukhari wa Abu Husain al-Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Kusyairi Naisyaiburi fi sahihihuma allazina huma ashahul kutubul musannafah. Ini setiap amalan tergantung kepada niatnya. Judul hadisnya, setiap amalan tergantung kepada niat. Artinya kenapa ini saya bahas? Ini supaya kita datang ke majelis ilmu itu selalu ada niat. Ada niat. Kenapa? Karena amalan tergantung kepada niat. Jadi datang hadir majelis ilmu tadi sengaja saya bawa tadi begitu supaya niat kita tadi syifa untuk kesehatan, disampaikan hajat kan seperti itu. Diampuni dosa supaya dapat kita apa yang kita niatkan tadi. Kenapa juga menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib. Dalam kaidah usul fikih ibu-ibu, sesuatu yang wajib kita niatkan. Wajib bukunya, bukan sunat kita berniat di sini tadi. Hadir ke majelis ilmu tadi wajib kita berniat. Kenapa? Karena ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu suatu kewajiban, sesuatu yang wajib maka wajib pula diniatkan. Sesuatu yang sunat diniatkan. Contohnya ibu-ibu puasa sunat Senin itu kalau ibu enggak baca niatnya itu tetap sah puasanya. Siang membaca niatnya, enggak malam-malam, enggak apa-apa. Udah siap, udah terbit matahari, oh saya puasa apa nih? Tapi sudah kita tahan dari tadi, dapat pahala. Tapi kalau wajib tadi enggak boleh, harus dari malam. Sebelum terbit fajar kita pasang niat. Itu dia kalau kita belajar tentang hukum usul fikih. Jadi hadis ini diterima daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu.
Wala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha au imra'atan yunkihuha. Diterima hadis ini daripada Amirul Mukminin, raja orang mukmin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Berkata ya Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata ia, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap pekerjaan itu harus disertai dengan niat. Apapun kita kerjakan, asal niatnya. Wa innamal likulli amrin ma nawa. Hanya saja setiap perkara itu tergantung manawa, apa yang ia niatkan. Paman kana hijratu ila Allah wa rasul. Siapa yang tujuannya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Siapa yang tujuannya itu untuk dunia, niscaya yusibuha menemui akannya dunia. Kalau tujuan kita dunia itu kita dapat. Maka ibu, kalau kita berniat saya ingin jadi pegawai negeri, maka niat kita harus pasang itu bukan untuk dunianya tapi untuk akhiratnya. Dengan saya jadi pegawai negeri nanti saya mudah melaksanakan kewajiban, saya mudah bersedekah, saya mudah beribadah, tenang saya beribadah karena sudah ada gaji, nggak saya lagi sibuk mencari harta. Itu harus ada niat seperti itu. Au imra'atan, ataupun untuk menikahi perempuan, untuk perempuan niscaya yungkihuha, menikahi akannya perempuan. Kalau tujuannya datang ke satu negeri untuk menikahi perempuan, maka perempuan itu nanti dapat. Ini ada sejarahnya ini. Sahabat itu ikut hijrah, tapi tujuannya itu bukan rupanya untuk hijrah, tapi untuk menikahi seorang perempuan, maka dia dapat tuh perempuan tadi. Nggak dapat dia hasil pahala daripada hijrah tadi, kata Rasul. Karena tujuannya untuk perempuan. Dapat itu. Itu yang dapat kan. Jadi ini riwayat hadis imam besar Bukhari dan Muslim. Itulah pentingnya niat ibu-ibu, karena niat tadi segala yang kita niatkan itu yang kita dapat. Maka di dalam di dalam masalah niat ini itu ada sejarah dalam kitab Majalis Susaniyah ini diterangkan. Ini majalah kita bawa ini kitab Majalis Susaniyah ini adalah syarahan daripada kitab Matan Arba'in ini. Syarahnya. Jadi di sini ada